Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya teman-teman, sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti saat ini. Kita akan memulai kuliah lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Baik teman-teman, materi kita kali ini tentu saja materi yang lanjutan dari minggu sebelumnya ya. Oke, kita lihat bagaimana teman-teman slide berikutnya. Oke, baik minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang manajemen konflik. Sekarang lanjutannya adalah bagaimana menyelesaikan konflik gitu ya. Karena walaupun bagaimanapun juga konflik dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah ini dapat menyebabkan dampak negatif yang eh, menimbulkan atau bisa menimbulkan penurunan produktivitas ya. Produktivitas dan moralitas karyawan. Nah, oleh karena itu perlu strategi untuk menyelesaikan uh, penyelesaian ya, menyelesaikan konflik tersebut untuk menjaga keharmonisan dalam organisasi. Gitu ya. Sekali lagi, konflik dalam sebuah organisasi itu juga dapat menurunkan produktivitas dan moralitas gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam pertemuan sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Jadi yang pertama adalah dampak konflik gitu ya. Kemudian teknik menyelesaikannya, sebetulnya sudah ya sebagian disampaikan tentang bagaimana menyelesaikan konflik itu. Nah ini akan lebih melengkapi ya, melengkapi dari materi yang sebelumnya, yaitu dengan cara komunikasi yang efektif, terbuka dan efektif ya. Kemudian negosiasi, mediasi gitu ya. Kemudian ada proaktif dan yang terakhir yang saya sampaikan nanti itu adalah membangun budaya ya. Baik, teman-teman, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, teman-teman, di pertemuan sebelumnya juga saya sudah pernah menyampaikan tentang dampak konflik dalam sebuah organisasi ya. Ini tambahannya saja ya. Jadi dampak dari konflik dalam sebuah organisasi itu juga pertama bisa emosi negatifnya meningkat gitu ya. Yang kedua adalah penurunan produktivitas. Yang ketiga adalah perpecahan tim gitu ya. Apa yang dimaksud dengan emosi negatif ya ini konflik dapat menciptakan suasana tegang dan emosi. Suasana tegang dan emosi ya. Suasana tegang dan emosi di sini. Nah, misalnya ada kemarahan dari karyawan, gitu ya, atau dari manajemen, frustasi gitu ya, atau ketidakpercayaan. Nah, itu udah bisa menimbulkan emosi negatif. Lalu yang berikutnya adalah dampak berikutnya adalah penurunan produktivitas. Nah, penurunan produktivitas ini bisa saja ketika waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan tugas, gitu ya, justru malah terkuras untuk menyelesaikan konflik, kan gitu ya, sehingga produktivitasnya yang tadinya harus meningkat, tapi karena harus menyelesaikan konflik, nah sehingga turun ya produktivitasnya atau targetnya. Lalu selain itu juga dampak dari konflik itu juga bisa menimbulkan perpecahan dalam sebuah tim. Maksudnya adalah konflik yang tidak dikelola dengan baik itu dapat memecahkan atau memecah belahkan tim, gitu ya, mengurangi kolaborasi dan kerjasama serta menciptakan lingkungan yang tidak nyaman biasanya begitu ya. Nah, disinilah akan timbulnya terjadi perpecahan tim kalau konflik itu dibiarkan. Karena sekali lagi dampak konflik itu bisa menimbulkan perpecahan. Baik, teman-teman kita lihat di slide berikut. Ya, teman-teman di slide sekarang ini strategi penyelesaian konflik. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa strategi penyelesaian konflik. Nah, sekarang tambahannya ada 5 poin. Yang pertama adalah komunikasi efektif dan terbuka. Artinya di sini yang berkonflik gitu ya eh, bisa menggunakan komunikasi yang terbuka dan transparan. Nah, ini biasanya bisa membantu mengidentifikasi akar masalah, lalu dicarikan solusinya yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ingat lagi, sekali lagi ya teman-teman,
yang namanya terbuka itu bukan berarti skala terlihat seperti yang telanjang, tidak ya, tetapi ada norma-norma dan etika-etika yang tetap perlu dikedepankan kan gitu ya, sehingga tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang negosiasi dan kompromi. Nah, negosiasi dan kompromi ini biasanya memiliki tujuan tersendiri. Nah, misalnya melalui negosiasi, pihak-pihak berkonflik itu dapat saling bertukar pandangan untuk mencari titik temu. Negosiasi, nah salah satu keywordnya adalah tukar pandangan. Nah, sedangkan kompromi di sini diperlukan untuk mencari jalan tengah gitu ya, atau win-win solution dalam mengatasi konflik tersebut gitu ya, sehingga kompromi ini diperlukan untuk menemukan solusi yang paling menguntungkan bagi kedua pihak ya di situ. Dan yang berikutnya mediasi dan fasilitasi. Nah, kalau mediasi dan fasilitasi ini tentu saja melibatkan pihak ketiga ya yang bersifat netral. Nah, dia sehingga berperan sebagai mediator gitu misalnya dan fasilitator di situ ya. Dan yang keempat adalah dengan manajemen konflik proaktif, artinya penyelesaian konflik itu dilakukan secara proaktif yang melibatkan kedua belah pihak yang berkonflik tadi gitu ya. Nah, di sini berarti mengidentifikasikan gitu ya, dan mengelola konflik sejak dini di sini, mencegah eh, persoalan-persoalan yang lebih luas lagi di situ ya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah membangun budaya organisasi yang positif. Nah, mengapa perlu dilakukan? Karena membangun budaya organisasi yang positif itu adalah merupakan fondasi penting bagi perusahaan. Nah, dicapai dengan keterbukaan, kerjasama tim, dan fokus pada pelanggan di situ ya. Nah, di sini. Gitu ya. Oke, baiklah tuh teman-teman sekilas tentang strategi penyelesaian konflik. Nanti akan saya berikan penjelasan lebih dalam lagi tentang bagaimana sih sesungguhnya komunikasi efektif dan terbuka itu, lalu negosiasi dan kompromi itu seperti apa, mediasi dan fasilitasi juga seperti apa, serta penyelesaian konflik proaktif itu seperti apa. Dan terakhir adalah budaya organisasi yang positif. Baik, kita lihat di slide berikutnya tentang komunikasi efektif dan terbuka. Oke, baik teman-teman, kita sekarang sudah menginjak kepada atau strategi penyelesaian konflik dengan cara komunikasi efektif dan terbuka ya. Nah, di komunikasi yang efektif itu adalah orang juga pasti akan mengatakan atau setuju gitu ya bahwa komunikasi efektif itu merupakan salah satu kunci dalam mengelola konflik di dalam organisasi. Nah, hal ini juga memungkinkan terjadinya nih pertukaran informasi antara yang berkonflik dengan antara sesama yang berkonflik ya, sehingga pertukaran informasi menimbulkan pemahaman yang lebih baik gitu ya antara pihak-pihak yang terlibat di situ. Gitu ya, sekali lagi, dalam komunikasi efektif itu adalah merupakan salah satu kunci mengelola konflik dalam sebuah organisasi. Lalu, komunikasi yang terbuka maksudnya di situ adalah adanya unsur-unsur kejujuran gitu ya. Misalnya, nah ini saya tuliskan di sini adalah seperti kejujuran, nah di sini. Kemudian empatis atau empati, nah itu biasanya dapat membantu mengidentifikasi akar masalah, mencari solusi, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Nah, di situ ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategi penyelesaian konflik dengan komunikasi efektif dan terbuka. Baik, teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, yang kedua adalah tadi negosiasi dan kompromi ya, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, negosiasi itu adalah adanya ini ya kesepakatan antara yang berkonflik di situ ya untuk mencari solusi yang terbaik kan gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya negosiasi dan kompromi ini kan gitu ya. Nah, negosiasi dan kompromi itu bisa diawali dulu dengan persiapan misalnya. Nah, dalam persiapan di situ berarti situ memahami tujuan dan kepentingan masing-masing pihak yang sedang berkonflik di situ.
Lalu yang kedua adalah komunikasi, tetap ya komunikasi di situ. Setelah ada persiapan, lalu tadi pahami tujuan, lalu di situ ada komunikasi karena salah satu alat negosiasi dan kompromi itu adalah komunikasi. Nah, di sini sampaikan perspektif dan gagasan dengan empati, artinya yang berkonflik ini mencoba berikan nih gagasan apa gitu ya, coba berikan perspektif yang Anda miliki kan gitu ya, sehingga nanti ditemukan titik jalan antara kalau misalnya nanti setiap yang berkonflik itu memberikan pandangan-pandangan kan gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah tawar-menawar. Karena di sini juga ada negosiasi dan kompromi. Nah, di sini ada cari solusi yang kompromis gitu ya, yang saling menguntungkan atau win-win solution. Nah, sekali lagi di dalam negosiasi dan kompromi itu paling tidak ada 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, tentukan tujuan, komunikasi. Yang kedua itu sampaikan sesuai dengan perspektifnya masing-masing, lalu tawar-menawar. Cari solusi yang kompromis gitu ya. Nah, dengan demikian di sini saya sampaikan negosiasi dan kompromi adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam persiapan-persiapan juga dilakukan dengan mempersiapkan diri dengan baik, memahami tujuan gitu ya, kepentingan masing-masing pihak juga terlibat di situ kan gitu ya. Lalu komunikasi efektif dan dilandasi dengan empati menjadi kondisi untuk selanjutnya melakukan proses tawar-menawar untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Sekali lagi di dalam negosiasi kompromi ada persiapan, ada komunikasi dan ada tawar-menawar. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Baik teman-teman, kita sudah menginjak pada cara atau strategi yang ketiga dalam menyelesaikan konflik, gitu ya. Nah, yaitu mediasi dan fasilitasi. Ada 3 hal penting dalam proses mediasi dan fasilitasi ini. Nah, yang pertama adalah prosesnya, gitu ya. Proses dari mediasi itu sendiri. Nah, mediasi adalah proses gitu ya, di mana di situ atau katakanlah mediasi itu adalah ada pihak yang mencoba membantu menyelesaikan konflik tersebut. Nah, pihak tersebut disebut dengan mediator. Nah, mediator itu juga harus netral, gitu ya. Untuk apa ya? Untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut, kan gitu ya. Baik, itu yang pertama, hal yang uh, hal yang pertama uh, dalam proses mediasi dan fasilitasi. Yang kedua adalah peran mediator. Nah, mediator itu adalah sekali lagi orang yang ingin ikut serta menyelesaikan konflik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, di situ ada mediator. Nah, perannya itu seperti apa? Nah, perannya di sini adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif, gitu ya. Jangan berat sebelah, jangan mencari-cari kesalahan salah satu pihak, tidak tetap pada duduk di tengah kan gitu ya, tidak memihak kepada salah satu tadi. Nah, peran yang paling pentingnya di situ adalah untuk membantu gitu mengklarifikasi masalah, mengidentifikasi kepentingan masing-masing dan mencari solusi yang paling tepat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah prinsip fasilitasi tadi. Nah, prinsipnya fasilitasi tadi adalah melibatkan seorang fasilitator yang membantu kelompok untuk berdiskusi serta mengambil keputusan secara efektif. Nah, prinsipnya adalah netral, tentu saja ya, menghargai perbedaan dan mendorong partisipasi aktif di kedua belah pihak. Jangan berat sebelah, kan gitu ya prinsip fasilitasi itu. Baik, teman-teman, coba kita lihat di slide. Dan yang keempat, terkait dengan strategi penyelesaian konflik, yaitu dengan manajemen konflik proaktif. Gitu ya. Ada 3 hal atau ya ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan manajemen konflik proaktif ini. Yang pertama adalah identifikasi penyebabnya. Ya. Nah, lalu dalam identifikasi penyebabnya itu adalah penting gitu ya untuk mengidentifikasi sumber-sumber konflik gitu ya sedini mungkin gitu agar dapat diatasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar lagi yang lebih merugikan lagi organisasi. Maka pertama adalah identifikasi penyebabnya.
Lalu yang kedua adalah tentu saja pencegahan konflik, gitu ya. Nah, dengan membangun komunikasi yang tadi terbuka, transparan, serta mendorong kolaborasi organisasi gitu ya, dapat mencegah terjadinya konflik di antar karyawan, gitu ya. Tadi identifikasi dulu, lalu cegah, dan yang ketiga adalah kelola emosi di situ. Nah, di situ proaktif, artinya sebelum ada permasalahan, gitu ya, tadi identifikasi masalah dulu. Lalu terakhir adalah pengelolaan emosi tadi. Berarti karyawan untuk mengelola emosi dan menyikapi perbedaan dengan tenang dan bantu mengurangi eskalasi konflik di situ ya. Jadi proaktif dulu, mencari identifikasi, lalu cegah gitu konflik itu, cegah dengan menyelesaikan beda ya. Kalau mencegah kan sebelum ada terjadinya konflik gitu kan. Lalu untuk akhirnya tidak menjadi sebuah konflik, kelola emosinya gitu ya. Nah, di sini berarti melatih karyawan untuk mencegah emosi dan menyikapi perbedaan dengan tenang gitu ya dan membantu mengurangi eskalasi politik eskalasi konflik ya kok politik. Mohon maaf ya bukan politik, konflik. Oke. Itulah yang keempat dalam strategi penyelesaian konflik. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah mengembangkan budaya organisasi yang positif, gitu ya. Budaya organisasi yang positif maksudnya adalah uh, bahwa budaya organisasi yang positif itu adalah merupakan fondasi penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan, gitu ya. Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang diinginkan atau ingin dicapai oleh organisasi itu adanya budaya organisasi yang positif itu bisa memberikan kontribusi yang positif dalam menumbuhkan nilai-nilai gitu ya seperti keterbukaan di situ ya kerjasama tim fokus pada pelanggan lalu budaya yang kuat juga memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan semangat dan kreativitas gitu ya. Nah di sini tentu saja karena ada budaya organisasi di situ harus ada keterlibatan seorang pemimpin. Nah di sini pemimpin harus menjadi teladan atau role model dan mempromosikan budaya yang diinginkan melalui kebijakan, tentu saja ya, pelatihan dan penghargaan. Nah, dengan demikian si karyawan akan termotivasi untuk mewujudkan visi bersama dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Jadi sekali lagi, pengembangan budaya organisasi yang positif adalah merupakan salah satu fondasi yang penting terhadap keberhasilan perusahaan. Kalau berhasil perusahaan, di situ konflik pun juga lebih rendah, lebih sedikit, gitu ya. Oke, teman-teman, itulah kelima strategi dalam penyelesaian konflik. Kelima tambahan ya dari pertemuan sebelumnya. Baik, teman-teman. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, teman-teman, demikian tadi materi kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman sendiri, sehingga ilmu ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup kuliah kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.